Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sudra Irawan di mata kuliah Statistika. Baiklah, pada pertemuan kelima di mata kuliah ini kita akan membahas bab yaitu mengenai statistika deskriptif bagian pertama. Nah, pada bagian pertama ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dan istilah-istilah yang sering digunakan di tabel distribusi frekuensi. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan aturan Sturges. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Di sini kita akan belajar yang disebut dengan rata-rata atau mean. Yang kedua adalah kita akan belajar tentang nilai tengah atau yang disebut dengan median. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang modus atau nilai yang paling sering muncul. Kemudian subbab yang ketiga kita akan membahas tentang ukuran letak dari suatu data. Di sini kita akan membahas tentang kuartil yaitu Q1, Q2, dan Q3. Pada selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Di sini kita akan membahas tentang range, kemudian ada yang namanya variance atau variasi, dan kita juga akan membahas tentang standar deviasi. Bagaimana mencari range, variance, dan standar deviasi. Nah, pada kesempatan ini juga kita akan membahas bagaimana statistika deskriptif itu dicari. Kalau yang 1, 2, 3, 4 itu dengan menggunakan secara manual, konsep dasarnya. Bagaimana statistika deskriptif ini jika dicari dengan menggunakan aplikasi, misalkan Excel. Nanti prakteknya teman-teman bisa menggunakan SPSS. Kemudian di sini juga saya akan memberikan salah satu contoh kuesioner, di mana analisis kuesioner dengan menggunakan statistika deskriptif. Ini mungkin nanti di pertemuan ke-6 khusus untuk analisis kuesioner dengan menggunakan statistika deskriptif. Nah, kita masuk materi yang pertama, yaitu mengenai tabel distribusi frekuensi. Apa itu sebenarnya tabel distribusi frekuensi? Jadi tabel distribusi frekuensi itu adalah sebuah tabel yang banyaknya kejadian atau biasa disebut dengan frekuensi itu didistribusikan ke dalam suatu kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang berbeda. Misalkan ya kita punya berbagai macam pendapatan, distribusi pendapatan. Nah, pendapatan itu misalkan kita distribusikan dalam kelas-kelas. Ada pendapatannya 30 sampai 39, ada 40 sampai 49, sampai ada pendapatannya yang 90 sampai 99. Nah, misalkan yang pendapatannya 30 sampai 39 itu ada 4 karyawan. Misalkan dia pendapatannya 32, 34, 37, 38, ada 4 orang. Berarti dia tergolong di kelas yang pertama yaitu 30 sampai 39. Mungkin ada pendapatannya yang 86. 86 berarti termasuk di kelas 80 sampai 89. Jadi banyaknya kasus atau banyaknya kejadian dikelompokkan berdasarkan interval atau yang biasa kita sebut dengan kelas-kelas tertentu. Nah, tabel distribusi frekuensi ini secara umum dibagi menjadi dua besar. Yang pertama adalah tabel distribusi menurut angka. Jadi isi intervalnya itu adalah angka-angka atau kelas-kelasnya seperti ini. Jadi bersifat kualitatif. Jadi bersifat kuantitatif, bersifat kuantitatif, ada angka-angkanya. Sedangkan yang kedua, tabel distribusi dia berdasarkan kategori. Jadi berdasarkan kelompok. Kelompoknya itu bersifat kualitatif. Misalkan jumlah dan macam industri di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2005. Macam industrinya dia tidak berbentuk angka-angka tapi digolongkan. Ada industri logam dasar. Yang pertama, kelas pertama. Kelas kedua ada industri logam dasar, logam kimia dasar, industri kimia dasar. Yang ketiga ada aneka industri. Yang keempat ada industri kecil. Sedangkan frekuensinya tetap dalam bentuk angka-angka. Tapi yang membedakannya adalah kelas-kelasnya dinyatakan dengan kategori. Itu ya.
Nah, ada beberapa istilah yang digunakan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, yang kita sebut dengan kelas interval. Kelas interval ini merupakan banyaknya objek yang dikelompokkan tadi dari kelas yang sama. Nah, kelasnya ini misalkan kelas pertama ini ada berapa kelas? Kelas 30 sampai 39 pertama, 40 sampai 49 kedua, sampai 90 sampai 99. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Nah, berapa panjang kelasnya? Itu ya. Berapa panjang kelasnya? 30 sampai 39 kita ngitungnya mulai dari 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Jadi panjang kelasnya ada 10. 40 sampai 49 juga sama, ada 10. Jadi syaratnya masing-masing kelas dia mempunyai interval yang sama atau mempunyai panjang kelas yang sama. Kalau dia merupakan tabel distribusi frekuensi yang tadi apa? Tabel distribusi frekuensinya merupakan menurut angka atau bilangan. Ya. Nah, ini frekuensinya. Jadi ini adalah kelas interval. Ada 7 kelas interval. Dan setiap frekuensi, misalkan angka nanti harus masuk ke salah satu dari kelas interval yang ada. Yang kedua frekuensi. Frekuensi adalah jumlah data yang terdapat dalam kelas interval ini, ya, frekuensinya, jumlah datanya. Ya. Berarti di sini frekuensi terbesarnya ada pada kelas 60 sampai 69. Sedangkan frekuensi terkecil ada dua, ada 30 sampai 39 dan juga ada 90 sampai 99. Kemudian yang ketiga ada ujung bawah kelas interval. Ujung bawah kelas interval merupakan bilangan-bilangan yang terletak di sebelah kiri kelas interval. Berarti kalau kelas pertama 30 sampai 39, maka ujung bawahnya adalah nilainya 30. Berarti ujung atas kelas intervalnya, ini yang ini ya, ujung atas kelas interval, itu adalah 39 pada kelas pertama. Kelas kedua, ujung bawahnya berapa? Ujung bawahnya 40, ujung atasnya 49. Begitu seterusnya sampai kelas ketujuh, berarti ujung bawahnya 90, ujung atasnya adalah 99. Kemudian rentang. Nah, rentang ini adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu data atau biasa disebut juga dengan range. Jadi misalkan ada suatu data nantinya nilai terkecilnya misalkan 30, misalkan ya. Nilai terbesarnya adalah 99, misal ya. Misalkan ada satu distribusi data, maka range-nya itu adalah nilai terbesar 99 dikurang dengan 30. Nah, kalau pembuatan kelas interval seperti ini tidak harus diawali atau diakhiri dari nilai terkecil atau nilai terbesar. Kemudian ada lagi istilahnya yaitu batas bawah kelas interval atau batas atas kelas interval. Jadi batas bawah ataupun batas atas kelas interval itu dikurangi atau dijumlahkan dengan 0,5. Jadi satuan kedetian yang digunakan untuk batas bawah, ujung bawah kelas interval. Jadi antara 30 dengan 40, ini kan 30 sampai 40, ini kan ada plus 1 gitu ya. Nah, supaya kalau dia buatkan histogram nilainya berhimpit, histogramnya antar grafiknya itu tabel berhimpit, maka dia harus ada plus minus 0,5. Jadi batas bawahnya ini 30 dikurang 0,5. Jadi batas bawah kelas interval yang pertama ini adalah 29,5. Sedangkan batas atas kelas interval yang pertama 39 ditambah 0,5 berarti 39,5. Untuk kelas kedua, batas bawahnya berapa? 40 dikurang 0,5, 39,5. Sama kan dengan batas atas kelas pertama? Batas atas kelas pertama 39,5, batas bawah kelas kedua 39,5. Sehingga nanti grafiknya dia berhimpit. Atau tabelnya, diagram batangnya dia berhimpit. Ya. Begitu seterusnya. Berarti yang ini 29,5,
39,5, 49,5, 59,5, 69,5, begitu seterusnya. Begitupun yang batas atasnya 39,5, 49,5, 79,5, 99,5. Nah, ini adalah beberapa istilah yang biasa digunakan di dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi ketika saya mempunyai data tunggal. Jadi data tunggal misalkan hasil ujian kalian, kan pasti nilainya si A dapat 60, si B dapat 75, si C dapat 100. Nah, kemudian saya ingin mengkategorikan nilai A, B, C, D. Tentu saya harus membuat kelas-kelas intervalnya dahulu. Misalkan ya, kalau saya tidak punya ring nilai A itu berapa, B itu berapa. Pokoknya nilainya saya bagi. Nilai terbesar nanti dapat A, nilai terkecil nanti misalkan dapat E. Misalkan seperti itu. Maka saya perlu membuat tabel distribusi frekuensi untuk melihat bagaimana penyebaran nilai tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan aturan Sturges, ya, cara penyusunan tabel distribusi dengan menggunakan aturan Sturges. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu nilai rentangnya atau range-nya. Yang di sini saya sebut dengan R, yaitu nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Jadi dicari di data itu berapa nilai terbesar dan nilai terkecil. Yang kedua, saya tentukan banyaknya atau jumlah kelas intervalnya. Nah, di sini menggunakan rumus Sturges, banyak kelas tadi saya misalkan dengan K, yaitu 1 ditambah 3,3 log, ini logaritma N. N ini adalah banyaknya data. Misalkan ada 30, kalian satu kelas berarti 3,3 log N. Nanti saya kasih contoh. Kemudian langkah ketiga yaitu tentukan interval kelasnya atau panjang kelasnya. Yaitu dengan cara range yang tadi kita peroleh dari langkah 1, kita bagi dengan jumlah atau banyaknya kelas K pada langkah kedua. Maka nanti kita akan mendapatkan nilai interval kelas. Tapi nilai interval kelas tidak boleh koma, ya, nanti kita bulatkan. Baru kemudian langkah keempat kita memasukkan masing-masing nilai atau frekuensi pada kelas-kelas yang ada, kemudian nanti kita jumlahkan. Saya kasih contoh. Misalkan ini adalah sebuah perusahaan mebel di Yogyakarta yang memiliki 50 karyawan dengan data gaji pada tahun 2005 sebagai berikut. Misalkan ini data gaji 50 karyawannya ya, ada 60K, 33K dan lain sebagainya. Ini hanya permisalan. Nah, diminta buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut ya. Kita diminta untuk membuatnya. Nah, langkah pertama dari data yang ini kita tentukan dulu berapa nilai terbesar dan berapa nilai terkecil. Nilai terbesarnya berapa? Oh, setelah dicari nilai terbesarnya adalah 98. Nilai terkecilnya berapa? Nah, setelah dicari ternyata nilai terkecilnya adalah 33. Ini nilai terkecil 33. Ini nilai terbesar 98. Jadi range-nya berdasarkan tahapan pertama yaitu sebesar 65 rentangnya. Kemudian langkah kedua, saya tentukan banyak atau jumlah kelas interval, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi 1 ditambah 3,3 log N-nya berapa? Jumlah datanya ada 50. Nah, di kalkulator kalian cari dulu log 50. Jadi ada tulisan log itu logaritma. Log 50 nilainya berapa? Hasilnya 1,699. Ya. Nah, kemudian baru kalian cari 1 ditambah 3,3 dikali, jadi kalikan dulu 1,699 dikalikan dulu dengan 3,3, hasilnya 5,6 baru ditambah 1, hasilnya 6,6. Maka di sini karena nilainya 6,6, maka sesuai aturan pembulatan, maka kita bulatkan menjadi 7. Jadi ada 7 kelas nantinya. Jadi ada 7 kelas yang
mewakili 50 data ini, 50 datum ini. Kemudian selanjutnya kita tentukan interval kelasnya. Interval kelasnya CI gitu ya, yaitu R rentang tadi 65 dibagi dengan K, hasilnya 9,3. Nah, di sini supaya angkanya bagus, kalau misalkan panjang interval kelasnya 9, itu angkanya kurang bagus gitu kan. Maka boleh nggak Pak 9? Boleh, tetapi kurang bagus. Maka sebaiknya sarannya kita gunakan kelipatan 5 atau kelipatan 10. Misalkan 4,5 kita bulatkan 5. 9,2 kita bulatkan 10. 9,7 kita bulatkan 10. 10,3 kita bulatkan 10. Tapi kalau sudah 11 nggak bisa, ya kan? Atau kalau 3 dibulatkan 5 tidak bisa. Kalau nilainya di antara kalau kelipatan 5, 4 dan 5. Kalau nilainya bulatkan 10 antara 10 dengan 11, antara 9 dengan 11. Kalau 5 kita kelipatan 5 tadi misalkan antara 4 dengan 5. Misalkan seperti itu ya. Maka di sini boleh saya buat kelasnya 10, nggak masalah. Pak boleh nggak 9? Boleh, nggak jadi masalah. Asalkan nanti nilai yang terkecil 33 sama nilai yang terbesar 98 semuanya termasuk di dalam kelas interval. Nah sekarang kita buat kelasnya. Nah kelas pertama saya buat pokoknya ada 7, saya mulai dari 30. Loh Pak, kenapa mulai dari 30? Kan nilai terkecilnya 33, supaya saya memegang prinsip supaya datanya bagus. Ya kan? Sehingga di sini nanti kita mulai saja supaya interval kelasnya ini bagus, hingga kita mulai dari 30. Boleh 31. Nah, 30 ya. 30 panjangnya kelasnya tadi ada berapa? Ada berapa panjang kelasnya ada, interval kelasnya ada, panjangnya ada 10. Berarti kita hitung 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Berarti ada 10, berarti 30 sampai 39. Karena panjang yang kita tetapkan sebelumnya yaitu 10. Yang kedua berapa? Dimulai dari 40 sampai 49. 50 sampai 59 terus sampai 90 sampai 99. Kita lihat ada 7 enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Sesuai berarti kita tadi banyak kelasnya yaitu 7. Kemudian kita lihat nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya ada di kelas pertama tidak? Tidak 3. Berarti di sini. Nilai terbesar 98 ada di kelas terakhir. Berarti masih tercover. 30, di sini 99, nilai terkecilnya tadi 33, nilai terbesarnya 98, masuk kelas pertama dan kelas yang terakhir. Kemudian langkah selanjutnya, kita masukkan masing-masing 60, ada di kelas berapa? Masukkan di sini. Terus, kasih terus. Kemudian 33 ada di kelas berapa? Masukkan di sini. Terus begitu, terus seperti pemilihan gitu ya. Kemudian nanti kita hitung jumlah frekuensi. Oh, 30 sampai 34, 40 sampai 49 ada 6, 90 sampai 99 ada 4. Baru ini kan baru tabelnya, belum tabel distribusi frekuensi. Kita kembalikan lagi ke soalnya. Soalnya apa tadi? Kelas ini apa? Kelas ini merupakan pendapatan karyawan. Jumlahnya ini adalah jumlah karyawan. Maka inilah tabel distribusi frekuensi yang benar. Kita kasih judul tabelnya. Distribusi pendapatan 50 orang, karyawan, perusahaan mebel di Yogyakarta tahun 2005. Pendapatan karyawannya ini dalam kelas-kelas. Kemudian ini adalah jumlah karyawan. Frekuensi tadi kita kembalikan apa? Yaitu jumlah karyawan. Terlihat bahwa gaji terbesar itu pada pendapatan karyawan, jumlah karyawan yang memiliki gaji terbanyak adalah pada pendapatan 60 sampai 69, yaitu sebanyak 12 karyawan. Nah, ini bisa digunakan untuk penentuan kebijakan, ya kan? Oh, berarti kebanyakan nilainya C nih. Nah, yang A-nya misalkan cuma 4 orang, yang E 4 orang. Nah, dari sini bisa kita baca dengan istilah-istilah tadi. Ya, istilah, oh interval kelasnya 10, batas kelas bawahnya 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90. Batas kelas atasnya 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. Nilai tengah. Nah, ini ada nilai tengah. Nilai tengah adalah batas bawah ditambah dengan batas atas pada satu kelas interval dibagi dengan 2. Berarti di sini nilai tengah kelas 1, 30 tambah 99 dibagi 2, 34,5. Nilai tengah kelas ke-7, misalkan 90 tambah 99 dibagi 2, 94,5. Ya. Nah, seperti ini cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data tunggal tadi. Nah, dari data tunggal ini caranya seperti ini. Ya, semoga sudah dipahami ya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Kita masuk yang selanjutnya, yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Di sini ada mean atau rata-rata. Nah, konsep dari mean itu sendiri, yaitu jika kita punya data, misalkan ada hari, ada dari hari 1 sampai hari ke-10, kemudian di sini ada waktu, misalkan dalam menit, hari pertama ada 39, hari kedua 29, sampai seterusnya hari ke-10 ada 35, maka ada 35 menit, maka misalkan kita ingin bertanya dari hari ke-1 sampai hari 10 tersebut, berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan misalkan. Nah, di sini konsepnya yaitu adalah ketika kita ingin mencari nilai rata-rata, berarti kita harus menjumlahkan semua data tersebut, misalkan waktu ini kita jumlahkan semuanya, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Berarti di sini kita jumlahkan semuanya. Jadi berikut data waktu yang diperlukan Tony untuk pergi ke kantor. Misalkan ini waktu yang dibutuhkan Tony untuk pergi ke kantor gitu ya. Maka rata-ratanya adalah kita jumlahkan 39, 29 sampai 35. Kita bagi dengan 10. Maka waktu rata-rata yang dibutuhkan Tony untuk pergi ke kantor yaitu sebesar 39,6 menit. Itu rata-rata. Kemudian yang kedua adalah median. Median ini adalah nilai tengah dari suatu data ketika datanya sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi di sini ada waktu tadi, kita urutkan waktu dari yang terkecilnya berapa? 29, ini urutan pertama, sampai yang terbesar 52, ini urutan ke-10. Maka nilai tengahnya berapa? Kita lihat nilai tengahnya, kalau di sini 4 gitu ya, di sini 4, maka nilai tengahnya terdapat antara data ke-5 dan ke-6. Kalau datanya ini genap, berarti nilainya itu terletak antara dua data. Tapi kalau 11, tadi misalkan 11, maka datanya itu terdapat pada data yang ke-6, kalau dia ganjil. Tapi karena ini genap, maka terletak pada data ke-5 dan ke-6. Berarti kita jumlahkan 39 ditambah dengan 40 dibagi 2. Berarti nilai tengahnya yaitu sebesar 39,5. Kemudian modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Biasanya lebih dari satu, ya. Yang paling sering muncul. Nah, dalam waktu dia perjalanan ke kantor tadi yang paling sering muncul yang mana? Yang paling sering muncul adalah nilai 39 dan nilai 44. Maka modusnya adalah nilai 39 dan 44. Kemudian kita mengenal juga ada istilah namanya kuartil atau ukuran letak ini ya. Kuartil ini adalah 3 buah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, ada yang namanya kuartil pertama. Kalau kalian lihat di bidang ekonomi ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kita ada 12 bulan, berarti dibagi menjadi 3. Kuartil 1 dari bulan Januari sampai bulan April. Kuartil 2 berarti Mei, Juni, Juli, Agustus. Gitu ya. Kuartil 3 September, Oktober, November, Desember. Nah, jadi ada kuartil pertama. Berarti kuartil pertama itu adalah nilai yang membagi range data di mana 25%-nya lebih kecil dan 75%-nya lebih besar. Jadi kalau di data ini ya, kalau sudah kita urutkan,
Kuartil pertamanya Q1-nya di mana? Nah, kuartil satunya yaitu di nilai 35. Ini adalah nilai Q1. Nah, ini nilai Q1. Kuartil kedua. Nah, kuartil kedua ini sama dengan median. Jadi yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Berarti yang tadi median telah kita peroleh tadi terletak di data ke-5 dan ke-6. Ya. Berapa? 39,5. Sedangkan kuartil ketiga adalah nilai yang membagi data di mana 75%-nya itu lebih kecil dan 25%-nya lebih besar. Berarti kalau di sini kan ada 10, berarti kuartil ketiganya ada di data ke-8. Berapa ke-8? Nilainya adalah 44. Kemudian ada namanya ukuran penyebaran. Yang pertama kita belajar range. Range tadi sudah sebenarnya dibuat tabel distribusi frekuensi atau rentang, yaitu nilai terbesar kita kurangkan dengan nilai terkecil. Nilai terbesarnya berapa? Nah, 52 ya. Nilai terkecilnya 29. Maka range-nya atau rentangnya adalah 23 menit. Ini range ini digunakan ketika kita ingin mengetahui perbedaan antara nilai tertinggi dan nilai terkecil. Oh, yang paling besar nilai ujiannya di kelas ini misalkan dapat 100. Yang paling kecil dapat 20. Ingin mencari gap antara dua mahasiswa. Misalkan seperti itu. Kemudian ada yang namanya varian dan standar deviasi atau simpangan baku. Bagaimana cara kita mencari nilainya? Prinsipnya adalah dua ukuran yang memberitahukan bagaimana suatu data berfluktuasi di sekitar rata-rata. Kita tadi punya nilai rata-rata yang data ini, yang data sebelumnya, ini ya, data ini ataupun yang data yang sudah ada. Kita punya nilai rata-rata tadi 39,5. Nah, 39,5 ini dari data yang ada waktu Tony pergi ke kantor ini, fluktuasinya dan selisihnya dari nilai rata-rata itu berapa jauh atau seberapa dekat. Nah, untuk mencari itu ada dua nilai yang bisa kita cari, yaitu varian dan standar deviasi. Kita lihat caranya. Ada hari tadi, kemudian ada waktu, ini data ya, dari waktu hari pertama 39, hari kedua 29 dan seterusnya. Kemudian kita selisihkan, selisih waktu dengan nilai rata-rata. Kita ketahui tadi nilai rata-ratanya sebesar 39,6 dari yang sebelumnya ya, dari slide sebelumnya ini kita tadi dapat nilai rata-rata ini 39,6. Kemudian kita cari 39 ya. Kita kurangkan dengan 39,6. Hasilnya berapa? Minus 0,6. 29 dikurang dengan 39,6. Minus 10,6. 43 dikurang 39,6. Minus 3,4. Begitu seterusnya. Misalkan data 10. 30 dikurang 39,6. Hasilnya min 4,6. Kemudian ini ya dikuadratkan. Jadi selisih tadi kita kuadratkan. Jadi min 0,6 dikuadratkan atau yang paling gampang min 0,6 dikali min 0,6. Kalau min dikali min hasilnya positif. 0,6 dikali 0,6 0,36. 0,4 dikuadratkan 0,16. Min 4,6 dikuadratkan 21,16. Kemudian ini kita jumlahkan. Dijumlahkan semuanya atau sum of square kita jumlahkan semuanya menjadi 412,4. Nah, kita cari rumusnya yaitu sigma. Sigma itu penjumlahan ini tadi ya, penjumlahan kita jumlahkan. XI min X bar, XI min X bar dari ini. Ya, ini XI min X bar. XI itu adalah nilai ini, masing-masing XI. X bar itu adalah nilai rata-rata. Kemudian XI min X bar kuadrat, ini prosesnya. Tadi proses ini sudah kita kerjakan yang atas sigma XI min X bar kuadrat, hasilnya itu adalah 412,4.
4. Ini prosesnya di tabel sini. Dibagi N dikurang 1. Berarti N-nya ada berapa? Ada datanya ada 10 dikurang 1. Kita selesaikan. 412,4 dibagi 10 dikurang 1. Berarti 412,4 dibagi 9. Hasilnya 45,82. Ini varian. Berapa nilai standar deviasi? Standar deviasi adalah akar dari nilai varian ini. Akar dari 45,82, hasilnya 6,77. Artinya kita lihat 39,6, kemudian standar deviasinya 6,77. Apa maknanya? Nah, maknanya adalah artinya waktu yang diperlukan sewajarnya tadi adalah waktu yang diperlukan sewajarnya Tony pergi ke kampus 39,6 minus 6,77. Bisa juga waktu sewajarnya yang digunakan Tony untuk pergi ke kantor 39,6 plus 6,77. Jadi sewajarnya umumnya Tony itu pergi ke kantor waktunya 32,83 dan 46,37. Ini wajarnya Tony pergi ke kantor. Jadi dia kalau nilai rata-ratanya 39,6 plus minus 6,77 minus 6,77 plus 6,77. Kurang lebih seperti itu waktunya dia pergi ke kantor kalau sewajarnya. Artinya kalau tidak ada macet, tidak ada apa-apa, ya kan? Kemudian ukuran varian dan standar deviasi ini menginformasikan tentang apa, ya kan? Nah, varian dan standar deviasi biasanya disertai dengan means atau nilai rata-rata, di mana ini sebenarnya adalah membantu kita untuk mengetahui bagaimana seperangkat nilai data tersebut dia terdistribusi di sekitar nilai rata-rata. Seberapa dekat atau seberapa jauh nilai tersebut, nilai dari masing-masing data tadi, seberapa dekat atau seberapa jauh dengan nilai rata-rata. Misalkan ketika kalian ujian di kelas, masing-masing kalian kan punya nilainya masing-masing. Ternyata nilai rata-rata kelasnya adalah 75. Nah, kalian dapat 80. Oh, berarti saya di atas nilai rata-rata, bangga. Gitu kan? Karena di atas nilai teman-teman, berarti secara keseluruhan. Tapi misalnya ada yang dapat 70, sedangkan nilai rata-rata kelas 75. Agak sedih, misalnya, oh saya berarti di bawah nilai rata-rata teman-teman keseluruhan. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk membandingkan, jadi sebagai acuan kita untuk melihat apakah nilai tersebut seberapa dekat atau seberapa jauh dengan nilai rata-rata. Untuk hampir semua nilai data, sebagian besar nilai berada pada interval plus dan minus suatu standar deviasi di atas dan di bawah rata-rata. Oleh karena itu, untuk menentukan means dan standar deviasi, biasanya digunakan untuk membantu menentukan kisaran di mana sebagian besar nilai akan terjadi. Jadi, di dalam pengukuran terestris pun seperti itu. Biasanya diketahui berapa standar deviasinya atau ralatnya. Nah, kalau yang tadi misalkan adalah perhitungan statistik deskriptif dengan menggunakan manual lah, bisa menggunakan Excel juga, ya kan? Nah, sekarang bagaimana caranya kalau datanya itu, kalau tadi misalkan hanya 50, hanya 20, 100. Bagaimana kalau datanya ribuan, jutaan? Misalkan umur penduduk Indonesia, umur kita kan masing-masing punya. Ingin diketahui nilai rata-ratanya. Masa manual seperti itu? Tidak mungkin. Nah, salah satu caranya bisa dengan menggunakan Excel. Caranya adalah yang pertama kita blok data yang ingin kita hitung nilai statistikanya. Yang kedua kita pilih menu data, kemudian kita klik data analisis, kita pilih statistik deskriptif, kita inputkan range sesuai dengan lokasi data yang ingin dihitung, baru kita klik summary.
statistiknya. Kita lihat contohnya. Nah ini, langkah pertama kita blok dulu data yang ingin kita cari, gitu ya. Kemudian kita pilih data. Kemudian di sini ada pilihan data analisis. Kita klik, maka akan muncul di sini deskriptif statistik. Jadi statistika deskriptif. Kita klik OK. Maka hasilnya ini kita klik dulu input rank yang ingin kita cari datanya ini ya. Dari rank 1 dari sel kedua sampai sel ke-11 gitu ya misalkan. Kolom, kemudian summary, statistik, kemudian baru di OK, maka muncul nilainya akan seperti ini. Maka sama nilai means-nya 39,6, standar error-nya 2,14, ya kan? Mean-nya, ya lihat sama hasilnya bandingkan dengan yang tadi. Ya kan? Lihat, misalkan ini standar deviasinya berapa? 6,77. Kita lihat di sini. Kita bisa nih standar deviasi 6,77 pembulatan. Mediannya 39,5. Lengkap, ada mean, nilai rata-rata 39,6 tadi, standar errornya, mediannya lebih cepat. Mode-nya nilai paling sering muncul, standar deviasi, kurtosis, weakness, range-nya, ya kan? Nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa, jika kita jumlahkan berapa, jumlah datanya berapa, semuanya sudah ada. Tinggal kita memahami konsepnya tadi yang saya sampaikan. Means itu apa, standar deviasi itu apa, dan lain sebagainya. Ya, tolong dipahami masing-masing. Nah, mungkin itu saja pertemuan kelima. Minggu depan kita akan lanjutkan bagaimana statistika deskriptif ini kita gunakan untuk menganalisis hasil dari kuesioner. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di WA Group, nanti kita bahas jika ada yang belum dipahami. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.